Yang sekarang ini, Bapak mulai omong kosong datang untuk kami orang Papua suruh pilih Prabowo. Belum puas Kak Prabowo bunuh kami. Bapak Natalis lah salah satu anak Papua yang terkutuk sama-sama dengan Prabowo. Tergolong untuk bunuh kami habis orang Papua. Karena Bapak sekarang bicara untuk menghasut kami, meminta kami untuk berikan dukungan suara kami kepada Prabowo dan Gibran. Bapak stop ya. Dari video-video yang sering saya reaksi, ya, rata-rata saudara-saudari kita di Papua, mereka tidak suka atau tidak ingin jika Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia, guys, ya. Tidak semuanya, namun sebagian besar, ya, mereka sepakat untuk tidak mendukung atau memilih Prabowo Subianto, ya. Terutama di Papua Tengah kemarin, ya, acara yang seharusnya diselenggarakan, ya, untuk mengkampanyekan Pak Prabowo Subianto, namun gagal dilaksanakan, ya, karena tidak ada satupun massa dari pendukung 02 yang hadir dalam acara tersebut, ya. Nah guys, saya akan mereaksi. Ini ada video kecaman dari salah satu saudara kita atau orang Papua, ya, terhadap Natalius Pigai, ya, mantan komisioner HAM, ya. Beliau ini mengajak orang Papua, ya, untuk memilih Pak Prabowo, ya, namun dikecam oleh sesama orang Papua itu sendiri, guys, ya. Oke, kita akan dengarkan dulu seperti apa ajakan dari Natalius Pigai berikut ini. Saya dengan almarhum Lukas NMB adalah benteng hidup rakyat Papua, benteng kehidupan rakyat Papua. Kami dua adalah tembok ratapan rakyat Papua. Siapa saja yang ada di Papua, karena yang kami perjuangkan adalah kelestarian atas identitas rakyat Papua dan pembangunan Papua, kesejahteraan Papua yang dinikmati oleh semua orang yang tinggal di Papua. Selama ini saya sangat menghadapi tantangan paling berat karena ada faktor salah satu menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi adalah Profesor Dr. Mahfud MD. Beliau banyak hal, banyak pernyataan, banyak tindakan yang menyakiti rakyat Papua. Beliau pernah menyematkan rakyat Papua teroris. Beliau juga pernah menyatakan persoalan HAM itu sampah. Beliau jugalah yang secara serius dan sungguh-sungguh mendorong Pak Lukas NMB sebagai salah satu pelaku TPPU, pencucian uang, yang sampai pada beliau meninggal, Pak Lukas NMB meninggal, proses pencucian uang sudah terhenti dan secara hukum belum terbukti. Dalam konteks inilah saya menyampaikan kepada semua rakyat Papua, baik itu putra-putri asli Papua maupun mereka yang tinggal di seluruh tanah Papua. Andaikan kampanye Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, lihatlah Pak Mahfud MD. Saya punya hak. Kalau saya ada di Papua, saya punya hak. Itu untuk diri saya sendiri. Saya akan memutuskan untuk tidak datang dalam kampanye. Saya akan memutuskan untuk tidak datang dalam kampanye. Ya, kalian silakan. Nanti kalau menang, Pak Ganjar dan Mahfud menang, ya jangan nangis, jangan minta tolong ke saya.
jangan WA, jangan SMS. Ini saatnya punishment politik harus dilakukan. Ini untuk saya menyatakan diri saya sendiri sudah pasti saya tidak akan datang dalam kampanye. Saya sendiri, saya punya hak. Ya, right to vote. I have right to vote. Saya punya hak untuk memilih. Saya punya hak untuk menentukan pilihan, menentukan nasib. Dan dijamin oleh undang-undang. Baik undang-undang nasional maupun undang-undang hak asasi manusia. Dan itu sudah diratifikasi melalui undang-undang nomor 12 tahun 2005. Karena itu kita memutuskan tidak hadir dalam kampanye, bahkan tidak memilih, itu juga hak asasi manusia. Jadi sekarang saya kembalikan kepada kalian, apakah ingin ikut kampanye atau tidak ingin ikut kampanye, atau tidak memilih. Silakan. Terima kasih. Terima kasih, dan saya bicara ini serius dan sungguh-sungguh. Oke guys, selanjutnya kita akan mendengarkan kembali ya. Ini ada kecaman dari orang Papua ya atas pernyataan dari Natalius Pigai yang mengajak orang Papua untuk tidak memilih Ganjar Pranowo ini. Oke, kita dengarkan berikut ini. Adalah benteng hidup rakyat Papua. Salam sehat, salam persatuan, salam demokrasi, salam NKRI merdeka. Baik, saya sedikit menanggapi Bapak Natalius yang terhormat, Om saya, Bapak adik saya, Bapak tua Natalius. Kami Papua tahu, kami seluruh masyarakat Papua dari 6 provinsi itu telah melihat dan mengikuti rekam jejak dari Bapak Natalius. Kami tidak pernah menyangkal apa yang Bapak Natalius sudah buat kepada kami, orang Papua, bertentangan, berbicara, membela kami, masalah rasis, itu kita hargai. Ya, satu yang kami orang Papua kesal sampai dengan detik saat ini, ketika Bapak Natalius masih memangku jabatan sebagai anggota Komnas HAM, Bapak Natalius gagal dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang terjadi di atas tanah Papua. Yang kita sama-sama tahu, Republik Indonesia tahu, dunia pun tahu, bagaimana Prabowo Subianto itu sebagai pelanggaran HAM terbesar di atas tanah Papua sejak tahun 1996 yang kita kenal dengan Operasi Mapenduma, terjadi di Timika sampai pada berakhir di Jayawijaya. Bapak Natalius sebagai anggota Komnas HAM, Bapak bukan bicara pembangunan. Itu ranahnya gubernur, itu ranahnya bupati, itu ranahnya pemerintah daerah, DPR. Bapak sebagai anggota Komnas HAM, tugas Bapak sebagai perwakilan kami orang Papua, Bapak harus menyelesaikan itu masalah pelanggaran HAM. Yang Prabowo dia turun pada waktu itu, dia tembak orang Papua ini seperti binatang. Mayatnya pun dihilangkan. Tidak dikembalikan sama kami orang Papua supaya kita kubur baik-baik selayaknya itu manusia. Ingat Bapak Natalius, bukan hanya Timika, bukan hanya Jayawijaya, Biak berdarah, Nabire, Arfai, ya, Paniai, Bapak pu kampung sendiri. Bapak Natalius punya tete, nenek, orang tua, om, kakak, adik yang dibunuh lalu dihilangkan. Sementara Bapak sendiri memproyekkan kepentingan di atas tanah Papua untuk memperkaya diri sendiri dan perut Bapak pribadi sendiri. Yang sekarang ini
Bapak mulai omong kosong datang untuk kami orang Papua suruh pilih Prabowo. Belum puas kak Prabowo bunuh kami. Bapak Natalis lah salah satu anak Papua yang terkutuk sama-sama dengan Prabowo. Tergolong untuk bunuh kami habis orang Papua. Karena Bapak sekarang bicara untuk menghasut kami, meminta kami untuk berikan dukungan suara kami kepada Prabowo dan Gibran. Bapak stop ya. Stop. Kami ini manusia. Kami harapkan Bapak itu sebagai perwakilan dari Papua. Kulit hitam, rambut keriting akan memperjuangkan nasib kami orang Papua. Kita minta cuma satu Bapak Natalis. Dialog. Yang Bapak tidak mampu memperjuangkan itu. Tetapi kita sama-sama tahu dan kita lihat begitu terjadi jajak pendapat, terjadi debat kandidat capres yang mampu dan bisa menjawab itu hanya Ganjar Pranowo. Ketika ditanyakan tentang menyangkut kasus HAM, pelanggaran HAM di atas tanah Papua, Prabowo lari dari itu, tidak jawab. Kenapa? Pelaku utama. Dan Ganjar Pranowo sampaikan kalau dia diberikan kesempatan, kepercayaan untuk besok jadi presiden Republik Indonesia nanti, Ganjar akan panggil orang Papua, kita datang duduk bicara sama-sama, dia buka dialog. Papua kan cuma butuh dialog. Supaya tanggal 1 Desember itu tidak ada bendera naik. Artinya dengan jalur dialog, tempuh jalur damai itu, kita bisa menyelesaikan segala macam jenis persoalan yang ada di tanah Papua. Bukan Papua sedikit gejolak turun-turun datang tembak tak karuan kasih mati. Darurat militer, kita ini manusia Bapak. Bukan binatang. Bapak Natalis lah tidak mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Anggota Komnas HAM yang terhormat. Nasib orang Papua Bapak jadikan proyek untuk kepentingan diri Bapak sendiri. Di Jakarta tidak hidup dengan kami sama-sama di atas tanah Papua. Yang kami ini dapat ancam, dapat teror, dapat tindas, dapat culik, dapat bunuh, salah bicara muka hancur-hancur. Ya, jadi stop omong kosong, stop tipu kami orang Papua ya, Pak Natalis. Papua tetap Ganjar Pranowo. Kami butuh pemimpin, bukan butuh pembunuh seperti Prabowo. Tidak. 6 provinsi di atas tanah Papua. Saya dari Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, selaku tokoh adat, pemuda, anak Papua menyatakan sikap menolak pembunuh keluarga saya Papua Prabowo Subianto dan mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia dan Bapak Mahfud MD sebagai Wakil Presiden Indonesia yang patuh akan hukum undang-undang di atas negara kesatuan Republik Indonesia demi keutuhan negara ini. Terima kasih. Salam persatuan. Merdeka. Wow, luar biasa sekali guys ya. Dari salah satu abang dari Papua ini ya, Pace yang menyuarakan ketegasannya guys ya, melawan ajakan atau hasutan dari Natalius Pigai yang ingin mengajak orang Papua untuk tidak memilih pasangan Ganjar Mahfud ya. Jadi Bapak tadi dengan tegas ya mengatakan bahwa dia mengecam pernyataan Natalius Pigai dan mengatakan jangan menghasut kami orang Papua ya untuk memilih pembunuh ya. Ini karena operasi sewaktu dulu Pak Prabowo masih aktif dalam dunia militer ya. Jadi ada operasi-operasi militer yang membuat orang Papua itu merasa sampai saat ini masih merasa kesakitan akan hal tersebut guys ya. Jadi Bapak atau Pace tadi dari Papua dia dengan tegas mengatakan bahwa orang Papua lebih percaya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk menjadi presiden dan juga wakil presiden Republik Indonesia ya. Jadi untuk Pace Natalius Pigai ya,
jika Anda ingin menghasut orang Papua, ya sebaiknya berpikir 2-3 kali lagi, ya, karena ada saudara-saudari di Papua yang tidak sependapat dengan pemikiran Anda, ya. Mereka juga punya pemahaman tersendiri, ya. Bahkan pemikiran mereka menurut saya jauh lebih keren daripada pemikiran Pak Senatalius Pigai ini, guys, ya. Oke guys, kita akan lihat salah satu cuplikan video kunjungan dari Pak Ganjar waktu berkunjung ke Papua, ya. Pak Ganjar ini luar biasa guys, ya. Belum jadi presiden aja, ya. Tetapi semenjak beliau resmi mendaftarkan diri sebagai capres di KPU, ya, beliau sudah sering, ya, bolak-balik ke Papua, ke NTT, ya, atau ke Maluku, di daerah-daerah timur Indonesia guys. Ya, ini sangat keren sekali presiden yang seperti ini, yang mau memperhatikan, mau berkunjung terus ke daerah-daerah timur guys. Saya dan Pak Ganjar menuju ke Mansinam. Dukungan masyarakat luar biasa. Ada penjemputan yang begitu meriah. Halo, terima kasih Pak Ganjar. Sapa sorong dulu. Halo sorong. Ya, sebentar lagi kamu tiba ya. Akan jujur, setia dengan dengaran, bekerja dengan hati, memimpin dengan dari Pulau Hendrik di Merauke sampai kita suku Amupe dan Kumoro di Tembagapura, kami di dalam Saiber. Ini pulau yang punya sejarah yang sangat panjang ternyata. Jadi para tetua menyampaikan kepada saya, inilah para penginjil pertama kali datang. Dan disinilah pulau yang penuh bersejarah, dan semua menyarankan, Ganjar, apakah Bapak berkenan ke Pulau Mansinam? Oh, di mana itu? Di Manokwari. Saya akan datang yang pertama. Dan kemudian saya disambut dengan sangat luar biasa, dan ternyata mengharukan betul, sambutan masyarakat yang sangat hangat. Dan inilah yang membuat rasanya kita ingin selalu kembali ke tanah ini dengan segala hal-hal yang kemudian tadi diceritakan pada saya. Ya, dari enam provinsi ini Papua Barat yang pertama dikunjungi ini. Ya, tentu saja. Dan ini bukan kunjungan yang pertama, karena waktu mendesain berapa provinsi yang ada Papua atau DOB, saya salah satu yang ikut mendesain itu. Dulu desainnya 5, sekarang malah sudah ada 6. Jadi mudah-mudahan ini sangat baik untuk masyarakat Papua agar bisa tumbuh berkembang lebih cepat untuk membangun, dan pusat pun harus membantunya. Oke guys, ya, luar biasa, ya, penyambutan masyarakat Papua untuk Pak Ganjar yang mau berkunjung datang ke Pulau Mansinam Papua guys, ya, salah satu pulau, ya, di mana masuknya para penginjil-penginjil yang menurut sejarahnya, ya. Dan seperti yang teman-teman saksikan, ya, begitu hangatnya kedekatan interaksi dari Pak Ganjar dengan masyarakat Papua, ya. Jadi untuk saudara-saudariku di Papua, ya, lihatlah dan pilihlah pemimpin yang seperti ini, yang mau datang berkunjung, berdiskusi, ya, berdialog, berinteraksi dengan masyarakat Papua, ya. Apalagi mau datang naik perahu, ya, naik speedboat tadi, ya, lalu kemudian dengan kesederhanaannya datang menemani masyarakat Papua, ya. Nah, ini saya nggak yakin kalau dilakukan oleh Pak Prabowo, karena mengingat usia beliau saat ini sudah tua, ya. Jadi untuk kunjungan-kunjungan seperti ini pasti akan sangat dibatasi, ya. Dan saya sangat yakin bahwa masyarakat Papua pasti akan memilih pemimpin yang mau
bisa diajak berdialog, berdiskusi, dan berinteraksi dekat dengan rakyat. Ya, oke guys, itu saja yang bisa saya tampilkan ya untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai jumpa lagi, dan tetap nantikan konten-konten saya selanjutnya.